Grüß meine Damen und Herren und herzlich willkommen auf das YouTube-Kanal von Herr Tony. Halo semua, selamat datang. Bagi Anda yang menggunakan dengan saya, nama saya Tony dan saya adalah salah satu orang Indonesia yang kebetulan lagi kuliah di Jerman. Hari ini saya akan membicarakan mengenai suatu topik anomali yang terjadi di Jerman dan hubungannya dengan wabah yang kita alami sekarang sehingga membuat seluruh dunia itu goyah. Nah, Jerman memang adalah salah satu negara yang paling parah terdampak dari virus ini. Per 14 April, sudah tercatat sebanyak 130.000 kasus di Jerman dan menempatkan di peringkat kelima negara yang terdampak terparah. Namun, kabar baiknya adalah jumlah kasus kematian di Jerman itu masih sekitar 3.000 orang per 14 April. Dan ini jauh lebih sedikit daripada yang dicatat oleh Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Prancis, tetapi juga negara yang jumlah kasusnya masih lebih rendah daripada Jerman, seperti Inggris dan juga Iran. Dan kabar gembira lagi adalah jumlah yang sembuh saat ini sudah mencapai 68.300 orang. Atau bisa dikatakan kira-kira sudah lebih dari setengah jumlah kasus total, sehingga jumlah kasus aktif di Jerman untuk saat ini sudah bisa dikatakan menurun dari puncaknya sebesar 65.000 minggu lalu. Sementara negara lain seperti Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan Italia dengan jumlah korban yang kurang lebih sama masih mengalami kenaikan grafis dikarenakan angka yang sembuh yang masih lebih sedikit daripada Jerman. Di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa 4 penyebabnya kasus kematian Jerman ini bisa ditekan hingga angka yang rendah ini. Yang pertama adalah karena Jerman itu berhasil melakukan banyak tes. Seperti yang kalian lihat ini di statistik dari Worldometers, di sini bisa dilihat bahwa Jerman sudah melakukan setidaknya 1,3 juta tes, atau per 1 juta penduduk sudah 16.000 sampel yang dites dan ditemukan hasilnya apakah positif atau negatif. Dengan tingkat positif biasanya mencapai sekitar 20 atau 10% dari jumlah sampel tersebut. Memang jika bisa lihat di sini negara Italia dan Amerika Serikat sudah mulai mengejar, tapi mereka baru melakukannya ketika virus tersebut sudah ketahuan, sehingga semua usaha untuk tes itu juga sudah boleh dibilang terlambat. Nah, Jerman sendiri sudah menyiapkan hasil tes ini dari bulan Januari ketika gelombang pertama dari virus ini sudah tiba di sebuah pabrik di Starnberg, negara bagian Bayern. Model tes ini sendiri sudah dikembangkan oleh Rumah Sakit Charité di Berlin, dan sudah ada beberapa lab yang sudah menyiapkannya. Sehingga pada awal mulanya sebelum pandemi ini mulai, mereka sudah mempunyai lab yang bisa mengetes 350.000 sampel per minggu. Dan ini pun belum cukup karena mereka berencana akan menaikkannya menjadi 500.000 sampel per minggu yang dites. Bandingkan dengan Indonesia yang saat ini masih melakukan 27.000 tes dalam sekitar 1 bulan terakhir, sehingga jumlah tes mereka saat ini adalah mencapai 102 tes PCR per 1 juta orang. Ya, itu tidak sampai 1%-nya dari Jerman. Nah, tentunya pengetesan yang dini dan banyak ini adalah alasan mengapa jumlah kematian itu bisa diturunkan, karena semakin banyak kasus ini yang lebih cepat terdeteksi, maka jumlah orang yang sakit itu bisa langsung diisolasi dan apabila parah bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Dibandingkan dengan mungkin Indonesia di mana PDP masih harus menunggu hasil tapi sudah keburu meninggal duluan. Dan berikut ada penuturan dari Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, mengenai mengapa tes yang sangat banyak dari awal itu penting sekali. Well, first of all, testing is crucial. It's like pointing a flashlight into the dark. If you don't do it, you just see different shades of gray. With extensive testing, you can really see what's going on. You don't just see the symptomatic cases, but the mild and asymptomatic ones too. Kemudian, yang mereka lakukan juga adalah mereka tracing secara teliti, dan karena kejujuran juga dari pasiennya tersebut, maka mereka bisa nge-tracking semua yang bertemu dengan orang ini, sehingga tempat kerja mereka, atau sekolah mereka, atau rumah mereka bisa diisolasi, dan semua anggota di dalamnya atau yang terkait dengannya diminta untuk karantina selama 2 minggu. Dan yang lebih bagus lagi adalah tes ini gratis ditanggung oleh pemerintah Jerman melalui asuransi yang wajib dipunyai oleh semua orang Jerman. Dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat,
di mana orang Amerika itu tidak wajib mempunyai asuransi. Dan oleh karena itu, begitu mereka ketahuan sakit dan pengen dites, mereka harus membayar biaya yang mahal. Sehingga mereka pun juga akhirnya tidak mau dites. Faktor kedua adalah sedikit faktor keberuntungan, tapi ini adalah karena profil usia yang tertular. Seperti yang kalian lihat di statistik dari Robert Koch Institute, median populasi yang tertular atau jumlah populasi yang terbanyak tertular itu adalah rata-rata di rentang usia 35 sampai 59 tahun. Dengan rata-rata 49 tahun. Dibandingkan dengan negara Spanyol yang usia rata-rata dari yang terkena kasus ini sekitar 50-an, dan di Prancis 62,5 dan Italia 65 tahun. Kebanyakan dari kasus pertama coronavirus di negara ini berasal dari mereka yang pulang main ski di resort ski di Alpen, di Austria dan juga Italia, dan kebanyakan dari mereka tentunya adalah anak-anak muda yang sehat, sehingga mereka semua pun akhirnya bisa pulih. Tapi yang patut disayangkan adalah karena mereka masih anak muda dan antibodi ini bisa bekerja, maka mereka bisa secara tidak sadar, mereka tidak punya gejala atau hanya punya gejala ringan, mereka bisa menyerbakan virus ini tanpa sadar ke orang-orang yang lebih tua, sehingga mereka sayangnya itu adalah mayoritas dari kasus ini yang meninggal dunia berusia 80 tahun ke atas. Dan kebanyakan sudah mempunyai kasus komorbid atau sakit komorbid yang telah mereka derita sebelumnya, terutama jantung dan juga darah tinggi. Faktor ketiga adalah karena kebiasaan orang Jerman. Memang kita terkenal sekali akan pestanya, terutama Oktoberfest di München atau Karneval di Cologne. Tapi lebih dari itu, ya kalau sudah bukan festival, kita semua sibuk sendiri kembali ke tempat kerja. Lalu juga banyak orang tua yang sebetulnya itu mereka tinggal sendiri, antara di kota, di desa, ataupun di panti jompo. Dan bukan sebuah tradisi Jerman juga sebetulnya untuk tinggal di keluarga besar, seperti yang umumnya berlaku di negara-negara Eropa Selatan, yaitu Italia, Spanyol, Yunani, dan juga Portugal. Sehingga, kalaupun misalnya orang Jerman itu mau mudik menemui mereka, itu akan dilakukan paling maksimal 2 kali setahun, yakni ketika Paskah ataupun juga pas Natal. Dan karena ini memang semua bukan pada waktu Paskah, maka boleh dibilang bahwa penularannya ini tidak bisa lebih parah dari ini lah, untungnya begitu. Dan juga orang Jerman itu terkenal mereka sangat patuh akan peraturan. Dan juga untuk saat ini mereka sangat percaya akan pemerintah. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ketika PSBB diberlakukan di Jerman, yakni mereka dilarang pergi jauh, atau mereka dilarang jalan bersama teman-teman, ataupun juga mereka dilarang mengunjungi panti jompo dan rumah sakit, 95% dari orang Jerman itu patuh. Oke, mungkin memang ada yang bandel, seperti di Berlin ada acara Sweet 16 yang harus dibubarkan oleh polisi, dan itu sebenarnya 32 orang. Dan juga ada 5 orang kok yang mengadakan pesta corona party di Bayreuth. Tapi itu memang adalah hanya sebagian kecil. Dan ini adalah salah satu alasannya kenapa tingkat penularannya itu paling tinggi sejauh ini hanya mencapai sebanyak 6.000 kasus. Dan sejak saat itu sudah tidak lebih tinggi lagi daripada itu. Faktor keempat adalah karena infrastruktur dari kesehatan mereka. Seperti yang kalian lihat di grafik ini, Jerman itu mempunyai salah satu rasio ranjang ICU yang terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain yang pun akhirnya terdampak parah dari virus ini. Sedangkan jumlah ranjang ICU dengan ventilator itu adalah Jerman 32 per 1000 penduduk, sedangkan Italia hanya 12 dan Belanda itu 7. Dan itu hanyalah keadaan awal sebelum virus ini melanda. Sehingga ketika virus ini pun akhirnya melanda, Jerman hanya tinggal perlu ningkatin dikit, sementara Italia dan Belanda itu tiba-tiba perlu banyak dan akhirnya keteteran. Karena semua ventilator itu tidak bisa didatangkan secara bersamaan, secara seluruh dunia juga lagi perlu. Dan juga karena infrastruktur rumah sakit di Jerman itu sudah lumayan banyak, maka mereka tidak perlu butuh waktu untuk mengalih fungsikan banyak sekali fasilitas seperti gym, atau balai olahraga, atau sekolah untuk dijadikan rumah sakit darurat. Tidak seperti yang mungkin dilakukan oleh Spanyol dan juga Italia.
Dan terbukti sekarang bahwa sampai saat ini kapasitas ranjang yang telah terisi itu hanya sekitar 70-75%, dan berdasarkan pernyataan dari Robert Koch Institute, diperkirakan tidak akan bisa jenuh kapasitasnya. Bahkan kami pun saat ini bisa menampung pasien dari beberapa rumah sakit di Prancis, Spanyol, dan Italia, di mana kapasitas ICU di sana sudah sangat terbatas, sehingga bahkan orang yang sakit pun harus dirawat di koridor rumah sakit. Dan Indonesia para dokter pun juga harus memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Jerman memang berhasil menginvestasikan sebagian besar uangnya dari pajaknya untuk fasilitas kesehatan. Dan memang terbukti bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Dan pada akhirnya PSBB yang berlaku di Jerman itu tidak seketat negara Prancis, negara Spanyol, dan negara Italia, di mana bahkan untuk jalan-jalan keluar menikmati udara segar pun juga dibatasi atau bahkan tidak diperbolehkan sama sekali. Dan akhirnya Jerman pun memetik buah dari semua persiapan dan juga segera peraturan ini. Kemarin Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan bahwa mulai 20 April akan dilakukan beberapa kebijakan pengurangan dari pembatasan sosial berskala besar ini. Toko-toko sekarang sudah mulai boleh dibuka sedikit demi sedikit, lalu juga untuk selanjutnya, beberapa sekolah akan mulai boleh masuk, dan juga untuk pangkas rambut akan boleh dibuka mulai tanggal 4 Mei, selama protokol kesehatan tetap dijaga. Dan kebijakan ini akan dievaluasi 2 minggu sekali. Apabila jumlah kasus baru setiap harinya itu makin menurun, maka lama-kelamaan akan semakin banyak pengurangan sehingga hidup di Jerman akan kembali normal seperti sedia kala. Semua orang boleh bertamu atau boleh ketemu dengan siapapun yang mereka mau, tentunya sama mereka menjaga protokol kesehatan. Dan ya, doa saya adalah semoga semuanya di seluruh dunia, baik di Jerman ataupun di Indonesia, semoga kita semua bisa menghadapi badai ini. Dan akhirnya kita semua akan memenangkan pertarungan ini. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini soal video ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Hertoni kalau kalian tidak mau ketinggalan informasi soal studi di Jerman, kultur di Jerman, dan juga mengenai bahasa Jerman. Akhir kata, aku Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss!